Oke, ya kamu akan bercerita tentang apa yuk? Dibanding-bandingin sama anjing sama bunda dulu. Dibanding-bandingin. Sama anjing. Jadi Yuki ini dibanding-bandingkan dengan anjingnya. Oh, ini ceritanya bagaimana? Coba kamu ceritakan. Jadi waktu aku masih kecil, masih umur 5 tahunan atau 1 tahunan gitu tuh, bunda tuh pelihara anjing. Pelihara anjing. Ada 15 kalau nggak 14-an gitu. Terus tuh ada satu anjing bunda yang bernama Cleo. Itu yang bunda paling bunda sayang. Terus tuh setiap aku biasanya tuh aku pas waktu makan tuh bunda tuh aku disuapinnya sama bukan sama bunda malah ngurusin anjingnya. Oh. Terus anjing tuh juga kayak itu ya diurusin tapi tuh nggak terlalu diurusin, jadi tuh kayak ini ya lebih ke sayangnya tuh lebih ke anjing. Oh, begitu. Sudah ceritanya. Jadi anak-anak, Mbak Yuki merasa dia apa ya? Menurut dia, mamanya atau bundanya tuh lebih sayang pada anjing daripada Mbak Yuki karena anjingnya yang diperhatikan, sementara Yuki merasa tidak diperhatikan, jadi dia merasa dibanding-bandingkan dengan anjingnya. Ada yang mau bertanya? Ya, Mas Chandra. Kenapa dibanding-bandingkan? Kenapa dibanding-bandingkan? Soalnya kalau anjingnya yang takut, Oh. kalau aku kan kan berani. Oh gitu. Oke, baik, ada yang mau tanya? Mas Rehan. Besar apa kecil? Anjingnya besar atau kecil? Udah rawatnya dari kecil, dari aku seumuran aku tapi masih ketuaan Cleo. Oh, sekarang udah besar. Udah dijual. Oh. Dari aku umur 6 tahunan. 6 tahunan udah jual. Oke. Itu anjingnya dari kamu kecil. Kamu umur berapa waktu itu, Yuki? Waktu itu katanya bunda sebelum aku masih di perut, bunda masih udah miara anjing itu. Oh, kamu mengenal Leo itu sampai umur berapa? Terakhir. Terakhir. Oh. 46. Berarti kamu sudah bisa mengingat ya? Oh, oke. Yuk Mbak Naufal, Mas Naufal. Apa itu? Anjingnya namanya siapa? Namanya siapa tadi? Cleo. Cleo. Kayak minuman Cleo. Yuk, Akbar. Apa? Jinak, jinak atau baik? Sama aja, jinak sama baik. Jinak atau jahat? Kalau sama bunda sama ayah tuh baik, tapi kalau misalnya bundanya diinjek sama nggak tak ajak main gitu dia marah kayak Oh. jidatnya sama bunda sama ayah doang. Oh, jadi baik, intinya baik. Ya. Kalau pas marah suka gigit enggak? Kalau marah suka gigit nggak? Pernah Pernah digigit, ya. anjingnya cowok apa cewek? Cowok apa cewek Cleo itu? Cewek kayaknya. Cleo tapi cewek. Namanya Cleo tapi cewek. Yuk Inaya, mau tanya apa? Tadi nanya apa? Oh apa? Alda mau nanya apa? Dina apa nak? Apa? Anjingnya berapa tahun saat itu? Kayaknya udah lebih tua dari aku, lebih tua 5 bulanan gitu kayak. Oh, sekitaran 6 tahunan. Ayo Inaya. Sudah punya anak belum? Dulu dia setiap sebulan kalau nggak 1 tahun sekali itu dia berani. Oh, beranak. Sudah. Ya Rehan. Kalau beranak anaknya berapa? Anaknya udah punya berapa? Nggak mesti, dulu tuh kalau nggak 9, terus 10, kalau nggak tuh ada yang mati gitu. Oh, terus sekarang anjingnya di mana? Anak-anaknya itu semua? Oh, dijual. Itu biasanya kalau dijual tuh udah sampai 2 jutaan. Masya Allah. Anjingnya berarti anjing apa itu? Bagus itu. Iya, iya. Apa, Mas Arul? Anaknya besar atau kecil? Ya kecil, aku sama dua aku besar. Kecil, Inaya. Apa Naya? Mau tanya apa? Anaknya cewek apa cowok? Ada yang juga, ada yang cowok. Ada cewek, ada cowok. Yo, Chandra. Pasangannya nama siapa? Pasangannya namanya siapa? Kadang tuh dikawinin sama anjing punya yang cowok, Mm. kadang dikawinin sama anjing yang sudah sendiri. Ya. Kadang dikawinkan dengan anjingnya temennya, dengan anjing sendiri. Yo, Mbak Faiha. Anaknya ada berapa? Anaknya ada berapa? Kayak dulu kalau setiap bulannya 10, Ada yang 10, ada yang 9. ada yang 9. Ya, nggak mesti. Makanannya sama minumnya apa? Makan dan minumnya apa? Kalau makanan
Jadi itu setiap hari itu dia ke kandangnya ayam setiap minggu sekali. Oh gitu ya. Baik, ada yang mau tanya lagi yang sebelah sana, tengah? Yang lainnya mau tanya? Tidak ada yang mau tanya. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari anjingnya Yuki? Ya, Mbak Yahra. Jangan membandingkan anjing dengan manusia. Terus, Mas Arul? Selalu menjaga anjing. Ada lagi? Ya, Mbak Ais. Apa Mbak Ais? Dibuka Mbak Ais, coba. Kalau anjingnya lapar dikasih makan, ada lagi yang mau memberikan? Tidak? Oke. Nah, kalau Pak Yadi ya, sekarang ya pelajaran yang dapat saya ambil adalah satu. Anak-anak, pelajaran yang dapat saya ambil dari pelajarannya Yuki adalah satu. Kita tidak boleh suudon sama orang tua kita. Ya. Tidak ada satu anak pun yang akan dibandingkan dengan hewan. Tapi kadang kitalah yang kadang merasa. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan, bayangkan, ini anak-anak boleh tenang. Kita itu sudah dikandung selama 9 bulan. Nggak mungkin kamu tuh nggak disayangi. Bayangkan 9 bulan di dalam perut. Sakit ya perutnya ibu itu ditendangin kamu. Duel. Kamu dikeluarin dari perut, digendong sampai umur 5 bulan, 1 tahun, disusuin, dibeliin apa? Baju, makanan, diberiin popok, terus diajak berjalan, terus kamu nanti dibeliin makanan, dibuatin rumah, disekolahin, diantar, dijemput, diberi makan. Itu kalau dibandingkan anjing nggak mungkin. Jadi menurut saya kita tidak boleh lebay ya, nggak mungkin. Cuman kadang kalau misalkan ibu ngurusin kamu terus nanti yang ngurusin anjingnya siapa? Ya toh? Kamu nggak membantu. Harusnya justru kamu bilangnya gini, Mama, Bunda, saya bantu ya memberikan makan anjingnya. Kasihan Bunda punya adik, punya saya. Bunda cuman kerja sendiri makanin anjing, ngurusin kucing, ngurusin rumah, ngurusin aku, Nah, itu berarti kita harus bijaksana. Nah, tidak boleh mengatakan orang tua membanding-bandingkan. Understand anak-anak? Ya, tidak boleh. Wah, yang dipikirkan cuman adik tok. Ya kan kamu sudah dewasa, kamu bisa mandiri, sudah bisa pakai celana sendiri, bisa mandi sendiri, masa ibunya harus nyuapin kamu, nalikan sepatu kamu. Kan ibunya nanti malam juga nyetrikain baju kamu juga, nyuciin baju kamu juga, antar jemput kamu juga. Adiknya masih kecil nggak bisa ditinggal. Nanti kalau adiknya masuk ke kamar, masuk ke bak mandi bagaimana? Masuk ke dalam kloset bagaimana? Kalau rumahnya dekat jalan raya, lari ke jalan raya bagaimana? Understand? Understand? Iya, tidak ada ibu yang membandingkan anaknya dengan binatang. Semuanya pasti porsi lebih tinggi itu ke anak-anaknya. Begitu ya Mbak Yuki ya? Oke, terima kasih. Nanti sayang ibu ya. Jangan jengkel sama ibu lagi ya. Ya, terima kasih. Oke, Mas Ridho, silahkan. Kamu dapat apa itu? Cerita tentang apa, Mas Ridho? Kehilangan leon. Bisa diperlihatkan ke sini, Mas? Kehilangan leon. Ya. Baik, Mas Ridho, silahkan bercerita tentang leon. Leon itu apa dan bagaimana ceritanya? Itu adalah kucing. Terus ceritanya habis makan itu, dan itu biasanya tuh ke kebun untuk nyari pasangan biasanya. Oh gitu. Pulangnya itu seringnya itu Leon tuh laki-laki atau perempuan? laki-laki. Laki-laki. Biasanya itu Oh. apa itu kalau pulang itu biasanya sore, kalau So- udah malam mau nggak besok. Oh gitu. Terus? Habis itu subuhan kan. Kamu sebulan? Lupa. Oh, lupa. Terus? Subuhan itu Oh. orang tuh buka pintu. Oh. Terus apa itu kalau aku dengar suara nyew. Oh gitu. Dari mana? Terus aku cariin kok nggak ada. Oh. Dari situ aku tungguin deh sambil lihat TV. Oh. Udah dateng. Oh, Leonnya udah pulang. Oh, udah pulang.
Terus kamu itu waktu kehilangan Leon tuh merasa cemas, senang atau bahagia gitu? Sedih? Cemas. Kenapa kok cemas? Dia takut di ini ular tahu. Oh, dimakan ular. Di kebun tuh seringnya banyak ular. Emang Leon itu hewan kesayanganmu? Iya, Mas. Oh, gitu ya. Oke, udah lama. Berapa lama? Berapa lama ya? Baru kalau nggak salah itu 2021 itu aku tuh apa itu beli. Oke. Terus sudah ini ceritanya. Sudah. Oke, anak-anak ada yang mau tanya? Oke, Mas Chandra silakan tanya. Dapat pasangannya nggak? Dapat pasangannya enggak? Enggak dapat pasangan. Ya, Mbak Dena, silahkan. Yuki. Udah punya anak belum? Udah punya anak belum? Udah. Berapa? 9. Wah, Masya Allah. Ya Allah. Ada ya? Pasangannya kalau udah punya anak Loh, itu kok bisa kok belum ada apa? Itu apa gimana Yuki? belum ada pasangannya udah punya anak 9. Loh, kok punya anak 9? Apa itu dia tuh udah punya pasangan sendiri. Heeh. Tapi apa itu dia mau cari pasangan lagi gak selingkuh. Nggak boleh selingkuh. Kalau manusia nggak boleh selingkuh ya, karena manusia itu kan dibekali apa namanya akal dan pikiran. Kalau selingkuh nanti yang menjadi korbannya adalah anak. Besok kalau kamu jadi orang besar, jadilah anak orang yang baik ya. Nggak yang mau tanya. Oke. Nama anaknya siapa? Nama anaknya siapa? Belum dikasih. Oh, belum dikasih. Ya, Mas Rasid. Haris. Dimakan ular enggak? Enggak. Mbak Dena, Mbak Yuki. Kucingnya udah berapa bulan? Kucingnya udah berapa bulan? Kalau nggak salah itu udah 6 bulan. Terus yo, Mas Rehan. Nama pasangan yang pertamanya itu siapa? Nama pasangan yang pertama siapa? Siapa? GAL? Galon. Namanya Galon. Ya Allah, kok bisa ya? Kucing namanya Galon. Siapa yang mau tanya lagi tadi? Iya. Chandra. Kebun mana? Kebun yang apa itu di depan rumahku itu lurus nanti Ha-ha. ada pasang. Terus itu nanti kan apa itu depannya ada Ha-ha. kandang sapi, terus Ha-ha. nanti ada kebun yang Oh, daerah dekat kandang sapi. Ya, Mas Naufal. Kok dikasih nama galon? Kok dikasih nama Galon? nggak tahu orangnya itu ya. Oh, nggak tahu kata orangnya tuh. Ya, Chandra. Bentar. Di kebun ada pasangan. Emang di kebun ada pasangan? Biasanya banyak. Biasanya banyak. Ya Allah. Kalau kita nggak boleh ke kebun ya, nggak. Anak-anak nggak boleh ke kebun mencari pasangan. Di kebun itu bolehnya menanam tanaman, nggih, atau mencari bahan prakarya. Nggak boleh aneh-aneh. Ayo, Mas Arul mau tanya apa? Ularnya besar atau kecil? Kayaknya sedang atau enggak kecil. Kalau nggak sedang kecil. Ya, Mas Akbar. Warna apa ularnya? Biasanya itu warnanya coklat hitam. Coklat hitam. Yo, Mbak Intan. Inaya. Apanya? Anaknya cowok cewek? Apa itu ada yang cowok, ada yang cewek? Ada yang cowok, ada yang cewek. Anaknya tinggal di rumahmu enggak itu? Enggak. Oh, berarti itu milik bersama gitu ya? Anak milik bersama. Kalau kucing itu memang nganu ya nak ya, tidak seperti manusia. Kita tidak boleh kayak kucing ya. Maksudnya adalah kita mencontoh sikap kucing yang positif aja, nggak boleh mencontoh yang kayak gitu karena itu memang dunia binatang memang kayak untuk berkembang biak nggih. Yuki. Istrinya yang kedua tuh kucingnya kucing Anggora atau kucing kampung? Ya Allah, kok ya tekone istri kedua barang toh. Istri kedua itu Anggora atau kucing kampung? Kampung. Lah, Mas, Leon itu kucing Anggora atau sejenis kucing apa? Sejenis kucing Persia. Oh, mehong itu, Nak. Mahal. Kucing Persia itu mahal ya. Kucing Persia itu nganu. Berapa, Mas, kalau tempatmu? Biasanya 1 jutaan. Kalau tempatmu berapa? 1.525.000. 1.525.000.
nganggo 25.000, mungkin nggak ongkos ongkir. Nggak ongkir. Ya. Kucing nggak boleh dijual, bisa ya? Bisa. Kita kan kalau mau beli Angora sama Persia itu bisa kok di apa namanya? Di apa namanya? Di online bisa. Nanti pakai kandang itu ya Mas ya. Pakai kandang. Ada. Nanti pakai motor dikandangin itu, tapi enggak langsung dikemas kayak diuncal-uncalkan, enggak, ada kandangnya sendiri. Malah eksklusif, biasanya eksklusif karena diantar sama orang pakai motor atau mobil, ada kandangnya. Ya, bersih malahan. Ya, ada yang mau tanya lagi, Chandra? Makan dan minumnya apa? Makan dan minumnya apa? Biasanya itu kalau apa itu whiskas, sering itu whiskas. Whiskas, what is that? What is that whiskas? Whiskas itu adalah makanan kucing yang apa itu PO. Mahal. Oh, makanan kucing khusus itu ya, yang di Indomaret itu. Yang di toko bina pet itu ya, toko pet. Oke. Jadi makanannya ada makanan khusus. Ya benar, karena hilang tak cemas karena harganya mahal. Persia itu bagus ya. Ya, kucing Persia itu bagus ya untuk anak-anak yang di rumah tidak punya teman, bisa uyel-uyelan dengan kucingnya. Ya. Ya, itu melatih komunikasi menjadi lancar karena kita bisa ngomong-ngomong sama kucing gitu ya. Melatih PD, kita bisa melatih PD. Ya, yo. Siapa lagi yang mau tanya? Ada? Baik, kalau tidak ada yang tanya, ya. Kucingnya datangnya berapa hari? Kucingnya datangnya berapa hari? Kemarin ya, hilangnya cuman dari 1 harinan ya, Mon. Pagi sampai malam. Oh, subuh itu. 1 hari, 1 malam. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Umurnya berapa? Umurnya apa itu? Umur kucing? Belum tahu. Belum tahu sih, tapi Nggak tahu. setahu itu 2 tahun. 2 tahunan. Yo. Akbar. Kucingnya ngantuk banget enggak? Enggak. Pastinya itu dia tuh aktif. Aktif. Kalau malam itu sukanya tuh kayak ada suara sama dianya kok bangun subuh itu kedengeran suara apa? Oh, enggak ngantuan. Aktif. Yo, Mbak. Siapa namanya? Zahra. Ya, wong namanya keluar malam ya berarti suka keluar malam ya. Berarti untuk mengatasinya bagaimana biar nggak keluar malam? Mengatasinya itu pintunya buka terus apa itu? Pintu apa? Beli whiskas. Oh. Taruh apa itu? Dikasih makanan. Nanti pulang sendiri nyium aromanya. Oh, berarti ternyata triknya biar si kucing itu pulang adalah kasih makanan whiskas. Ternyata kucingnya bisa mencium itu ya Mas ya, aromanya. Enggak, itu pakai makanan yang belum dibuka itu yang Heeh. apa itu makanan kecil yang itu bakalan apa itu pulang sendiri. Oh, di kayak diiming-imingi suaranya berarti udah tahu ya, paham naluri ya. Kalau Mas Ridho menggoyang-goyangkan makanan itu ada makanan gitu ya. Diucrek-ucrek, diecerek-ecerek. Ada lagi yang mau tanya? Oke, yo Chandra. Minumnya tadi belum disebutin minumnya. Minumnya apa? Minumnya itu air kloset aja. Ya air kloset. Ya, besok lagi kalau untuk klosetnya bagi yang punya kucing silahkan klosetnya ditutup dengan kunci ya. Biar kucingnya nggak minum di kloset ya. Dikasih minum di itu ada tempatnya ya Mas ya biasanya ya. Baik. Apa lagi yo Akbar? Jahat atau baik kucingnya? Biasanya itu apa kayak agak jahat agak baik gitu. Kok bisa agak jahat? Kenapa? Karena palingan aku tuh cuma jahil gitu. Oh, bukan jahat, jahil ya. Kucingnya jahil. Kalau jahat itu kucingnya tuh ngapain gitu ya. Oh, jahil itu namanya ya. Ya semua kucing, anak-anak semua kucing yang dipelihara itu biasanya baik ya. Biasanya. Karena dia akan dilatih sama tuannya untuk berbuat baik. Biasanya seperti itu. Pesan apa yang terkandung di dalam ceritanya Mas Ridho kira-kira apa? Apa yang kamu dapatkan? Yo Mbak Nadira. Menjaga kucing biar tidak hilang ya Mas ya. Ya kita harus menjaga kucing, apalagi Mbak. Kalau malam kucingnya harus digandeng aja biar gak keluar.
Oh, tuh Mas, ada solusi. Kucingnya ditaruh kandang kalau malam biar nggak lari-lari. Yo, apalagi Mas Chandra? Kalau dari taruh kandang itu pintunya sama jendelanya dikunci. Oh, rumah pintu dan jendelanya dikunci, memastikan rumah dan jendela dikunci. Oke, apalagi? Oke, kalau Pak Yadi, pesan moralnya adalah satu, bahwa kita selain menyayangi teman kita atau keluarga kita juga harus menyayangi binatang kita. Kalau kita sudah niat punya peliharaan, jangan sampai terlantar. Itu tadi penting sekali karena Mas Ridho merasa cemas. Kalau Mas Ridho merasa cemas berarti dia tuh sayang banget dengan peliharaannya. Kadang kucing atau anjing itu malah justru menjadi pahlawan bagi kita. Ada yang kadang mau ada maling, jadi nggak kemalingan ya Mas ya. Kalau ada setan yang masuk, jadi nggak ada setan. Kadang si kucing itu juga tahu loh kalau tuannya capek, lelah itu kadang ada yang bisa mijetin, kadang dusel-dusel kita. Kalau kita yang sedang sedih, kadang kucing itu punya naluri mendatangi, ngajak main. Terus nguyel-nguyel biar kita nggak sedih. Seperti itu ya, kita harus menyayangi binatang. Terima kasih Mas Ridho. Lagi Mbak Dena. Nah, Mbak Dena itu ceritanya tentang apa? Anak-anak perhatikan Mbak Dena ya, kita hargai. Nah Mbak Dena silakan bercerita tentang apa yang Mbak Dena tuliskan atau tulis di situ. Coba perlihatkan ke teman-teman Mbak Dena. Baik, wah ini kok ada kuburan ya Mbak? Ada kuburan, ada keluarganya di kuburan. Nah, ini kira-kira tentang apa Mbak Dena? Mbah, kenapa dengan Mbah? Mbahnya meninggal. Kenapa? Nggak tahu, serangan jantung. Serangan jantung. Terus itu bagaimana itu semua kok di kuburan itu ceritanya bagaimana? Aku tuh kan nggak ngalor. Nggak ngalor itu ke tempatnya Simbah gitu ya? Habis itu sorenya kan mbakku ke Bantul. Oh. Habis itu tuh malamnya itu tuh kayak dada mbakku itu tuh sakit gitu loh, kayak panas gitu. Tapi kan ada kayak Mas Afif gitu kan. Kan tenaganya kan. Habis itu tuh kan disuruh blonyo sama dikerokin. Habis itu Blonyo itu dikasih minyak kayu putih gitu ya? habis itu Mas Afif tuh rasanya dingin. Kalau mbakku rasanya panas. Oh gitu. Ya habis itu mbakku pengen ke kamar mandi. Udah ke kamar mandi. Terus mbakku itu kedinginan terus diuntal pakai pita. Terus? Itu tuh kan itu desainnya itu kan lagi di situ. Habis itu tuh desainnya tuh ambil mobil pengen dibawa ke RS Bantul. Itu kan mbakku tidur. Kan tanteku bilang kayak gini. Terus mari Pak, bilang kayak gini, itu kata-kata terakhirnya bilang kayak gini. Gare adune bilang kayak gini. Habis itu tuh Tinggal dinginnya gitu ya? ya habis itu diangkat kan. Itu kan lagi dia tuh lagi tidur, terus dia itu tuh kayak ngoroknya itu tuh kayak gede banget gitu loh. Anakku tuh langsung nelpon mamaku bilang kayak gini, Mbak Yuni Bapak Mbak Yuni bilang kayak gitu. Habis itu kan omku pengen nganterin itu pengen nganterin mamaku ke Bantul. Habis itu mamanya omku itu tuh bilang kayak gini, Mbak Yuni Pak Muji udah nggak ada, bilang kayak gitu. Terus habis itu mamaku nggak percaya, terus habis itu udah meninggal. Itu Simbah alamatnya di Bantul gitu ya? Jadi serangan jantung gitu ya? Terus dia punya pegawai gitu ya? Pertama yang menolong pegawainya. Simbah itu punya apa? Toko atau apa kok punya pegawai itu? Atau pembantu rumah tangga? Dia itu lagi bangun rumah. Bangun rumah. Mungkin kecapean ya paling enggak. Bangun rumah. Bangun rumah untuk Simbah sendiri. Ya, kan mamaku udah dibikinin rumah, Heeh. tante juga udah dibikinin Heeh. rumah. Tinggal Pak Dandi. Oh. Dibikinin rumah.
Oh gitu, oh begitu. Baik anak-anak, jadi ceritanya simbahnya si Mbak Deno ini turut berlasungkawa ya Mbak Deno ya. Semoga simbah husnul khotimah ya Mbak. Amin. Ceritanya adalah simbahnya Mbak Deno itu sakit, kena serangan jantung waktu mau membuat rumah. Terus yang ngonangin itu pegawainya atau tenaganya yang membuat rumah. Merasa mbahnya itu kedinginan atau sakit, terus diblonyo, terus dikeroki. Terus dibawa di apa ya, bed coverin itu ya tadi ya, diselimutin. Terus ditanya bagaimana, karena sudah di kamar ada tantenya juga Deno, ditanya Mbak bagaimana rasanya tinggal adem tok. Ternyata itu adalah kata-kata terakhir. Kalau tinggal dinginnya saja itu berarti sudah merasakan sudah ndak bisa. Ya tergantung memaknainya. Mungkin dia sudah merasa kelelahan ya, kecapean juga gitu nggih. Nah, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Oke Mas Chandra. Kenapa serangan jantung? Kenapa serangan jantung? Itu memang udah dari dulu sih, dulu dia pernah waktu bangun rumahnya tanteku, dia itu tuh kayak muntah-muntah, terus kayak dadanya itu juga panas. Oh, jadi sudah dari dulu deh. Padahal itu nggak sakit apa-apa. Oh, nggih. Iya, kecapean mungkin itu. Terlalu banyak yang dipikirkan ya. Oke. Muntah darah apa muntah biasa? Muntah darah atau muntah biasa, Mak? Biasa. Muntah biasa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Nah, anak-anak, kalau menurut Pak Yadi, nanti kalian itu juga harus memperhatikan kesehatan tubuh ya. Kalau nanti kamu main kecapean itu jangan sampai apa? Ndak wis krasa kesel leren. Ojo dipeksake. Tidak boleh memaksakan diri sendiri. Kalau sudah memang merasa capek, berhenti sejenak. Kayak Pak Yadi kemarin. Waktu membuat titik batik itu kalau sudah capek leren dulu, mencari suasana baru dulu, baru diteruskan. Kita butuh jeda. Makanya di dalam agama Islam itu kan ada sholat 5 waktu itu ya. Itu untuk menjedakan tubuh kita, biar aliran darahnya itu menuju otak lagi. Karena otaknya kita kan dipakai untuk kegiatan sehari-hari ya. Maka kita kalau saat sujud itu mengalirkan oksigen ke otak dan mengalirkan darah ke otak. Kalau kamu sholatnya benar, itu nanti otak itu ada oksigen dan darahnya lagi ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya lagi? Tidak? Pelajaran apa yang kamu dapat ambil dari ceritanya Mbak Deno apa? Selalu menjaga orang tua, benar ya. Kita juga harus memperhatikan orang tua kita itu kelelahan atau tidak, hatinya bagaimana, perasaannya bagaimana, biar leren dulu gitu ya. Terus Mbak Yuki mau apa? Sekali-sekali kalau misalnya orang tuanya Oh iya, pintar kayak Mbak Yuki kemarin ya. Mbak Yuki itu kemarin liburannya mengajak sama simbahnya ya Mbak ya. Simbahnya yang kakung sama yang putri itu diajak, itu bagus sekali. Nah, kita sebagai anak-anak kita juga harus memperhatikan orang tua. Diajak makan malam, diajak refreshing, itu senang banget itu. Nanti bahagia sekali. Yuk Mas Akbar. Tidak boleh manja sama orang tua. Tidak boleh apa Mas? Manja sama orang tua. Manja. Oh iya, kita juga harus tidak boleh manja sama orang tua ya. Kenapa kok manja? Nanti kita banyak keinginan, ternyata keinginan kita itu nggak bisa dituruti sama orang tua. Terus orang tuanya terpaksa melakukannya, nanti jadi bisa pikiran ya. Kalau orang tuanya sudah tidak bisa ya jangan dipaksakan. Kita tidak boleh manja. Pak Yadi itu kalau kalian tahu kuliah dari S1 sampai S2 tidak pernah meminta orang tua 1 peser pun. Mau membeli mobil, mau membeli motor, mau membeli apapun, mau ngontrak, membuat sanggar, itu nggak pernah 1 peser pun meminta orang tua. Dari keringat orang tua. Kalau orang tua ngasih, alhamdulillah. Kalau orang tua nggak ngasih, Pak Yadi nggak minta. Wah, nanti kalau Pak Yadi dibantu, kalau mereka membantu ya nggak apa-apa. Kalau nggak bantu ya tidak marah. Begitu nggih? Jadi kita harus berdikari, berdiri dengan kaki sendiri.
biar tidak merepotkan orang tua. Terima kasih Mbak Dena.